Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alida Triasuti Utami dengan NIM 2100342 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3A, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Saifuddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran biologi dan bumi antariksa di sekolah dasar yang telah membimbing selama penyusunan bahan tayang dan video simulasi ini. Baiklah, dalam video ini akan dibahas mengenai jenis-jenis gerhana matahari pada fase C, khususnya untuk kelas 6. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi bersama Ibu Alida dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu, berbahagia. Kita tepuk apa kabar terlebih dahulu yuk. Tepuk apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Kita akan belajar. Tentunya harus bahagia dan ceria terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat betul-betul membekas dan menjadi bekal yang bermanfaat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menuntut ilmu kali ini. Boleh kepada KM-nya dipersiapkan untuk berdoa ya. Amin. Kita sudah berdoa. Untuk sekarang, Ibu minta kalian cek temannya di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Siapa kira-kira yang tidak masuk? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Berarti hari ini lengkap ya semua. Jumlah siswanya ada 28 orang ya anak-anak. Betul? Ya, ada 28 orang. Sebelum masuk pada pembelajaran, agar lebih semangat, kita tepuk IPA yuk. Siap? Tepuk IPA. Ingin tahu? Pasti coba? Aku bisa? Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Tepuk IPA. Ingin tahu? Pasti coba? Aku bisa? Yes, yes, yes. Tentunya kalian jadi lebih semangat kan dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini? Nah, sekarang Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Masih ingatkah mengenai pelajaran IPA minggu lalu? Ayo siapa yang masih ingat pelajaran IPA minggu lalu, acungkan tangannya. Ya betul, tentang pengertian gerhana matahari dan proses terjadinya gerhana matahari. Nah, coba gerhana matahari itu suatu fenomena seperti apa ya? Siapa yang mau coba jelaskan? Ayo acungkan tangannya. Silahkan Iren. Hebat, tepuk tangan untuk Iren. Betul sekali ya, ternyata Iren masih ingat pembelajaran pada minggu lalu. Nah, Iren bilang gerhana matahari itu adalah peristiwa alam yang terjadi akibat tertutupnya matahari oleh bulan, sehingga cahaya matahari terhalang masuk ke bumi. Nah, itu betul sekali ya. Bagaimana anak-anak yang lainnya setuju? Setuju, hebat. Nah, baik, setelah itu, mengapa bisa terjadi gerhana matahari? Kira-kira bagaimana ya posisi bumi, matahari, dan bulannya pada saat itu? Ayo, Galen, bagaimana?
Hebat, anak-anak ibu pintar. Jadi, gerhana matahari itu terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Ingat ya, matahari, bulan, dan bumi. Jadi, bulan itu diapit oleh matahari dan bumi pada satu garis lurus. Nah, karena bulan ini terletak di antara bumi dan matahari, maka bayang-bayang bulan itu akan mengenai bumi. Artinya, cahaya matahari yang menuju bumi pada siang hari terhalang oleh bulatan bulan. Biasanya, gerhana matahari ini terjadi pada sebagian kecil permukaan bumi saja. Dan siapa yang tahu gerhana matahari ini berlangsung selama berapa menit kira-kira? Ya, gerhana matahari itu kurang lebih berlangsung selama 7 menit. Nah, karena minggu lalu kita telah membahas mengenai pengertian dan proses terjadinya gerhana matahari, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis gerhana matahari. Seperti apa saja Bu gerhana matahari itu? Nanti kita bahas sama-sama ya. Sekarang anak-anak ayo siapkan alat tulis, buku catatan, dan duduk dengan rapi ya. Ibu izin tampilkan bahan tayangnya terlebih dahulu. Nah, sudah muncul ya anak-anak? Seperti apa yang Ibu tayangkan, kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis gerhana matahari. Dari pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian dapat mencapai berbagai indikator yang telah ditetapkan. Nah, untuk yang pertama, indikator pembelajaran yang pertama yaitu mengingat kembali pengertian dan proses terjadinya gerhana matahari. Nah, untuk indikator pertama sudah kita lakukan ya, dan kalian berhasil. Yang kedua yaitu menjelaskan jenis-jenis gerhana matahari yang terjadi. Dan yang ketiga, menguraikan skema tahapan dari proses terjadinya berbagai jenis gerhana matahari. Nah, untuk indikator kedua dan ketiga ini akan kita capai pada pertemuan kali ini. Jadi, ayo disimak dengan baik dan jangan lupa untuk dicatat. Jika ada yang kurang dimengerti, jangan sungkan untuk ditanyakan. Nah, anak-anak, pernahkah kalian menyaksikan peristiwa gerhana matahari? Baik itu melihatnya secara langsung, dari YouTube, ataupun televisi. Pernah? Coba gerhana matahari itu seperti apa yang kalian lihat? Ayo Caca. Nah, hebat ya, Caca bilang katanya ia lihat gerhana matahari itu waktu siang hari, tapi tiba-tiba langitnya jadi gelap. Nah, yang lain bagaimana? Ya, Piji. Kata Piji, gerhana matahari itu awalnya terang ya, lalu terhalang sedikit-sedikit, sampai akhirnya tertutup sepenuhnya oleh bayangan warna hitam. Jadi kata Piji, matahari itu tertutup sedikit-sedikit oleh bayangan warna hitam. Nah, itu tuh betul ya anak-anak. Apa yang disampaikan oleh Caca dan Piji itu betul. Jadi gerhana matahari itu terjadi pada siang hari. Dan bayangan hitam seperti apa yang disampaikan oleh Piji itu menghalangi matahari secara perlahan merupakan bayangan bulan yang dapat menyebabkan berbagai jenis gerhana matahari. Nah, coba pernah tidak kalian terpikirkan mengapa bentuk gerhana matahari bisa berbeda-beda? Nah, hal tersebut tentunya dapat terjadi ketika peristiwa gerhana matahari. Hal ini dikarenakan bumi menempati berbagai posisi bayangan bulan yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan bentuk gerhana matahari yang berbeda-beda pula. Coba kita lihat slide berikutnya ya. Nah, ini merupakan 3 bayangan bulan yang terbentuk ketika terjadinya gerhana. Tentu 3 hal ini perlu kalian ingat ya. 3 bayangan bulan diantaranya ada umbra. Umbra merupakan bayangan inti yang berada di bagian tengah sangat gelap pada saat terjadinya gerhana. Jadi, umbra ini merupakan bayangan yang ciri khasnya berupa daerah paling gelap. Perlu diingat ya, daerah yang paling gelap pada saat terjadinya gerhana disebut umbra. Coba ulang, umbra. Nah, selanjutnya ada penumbra. Penumbra.
Penumbra merupakan bayangan kabur yang terjadi pada saat gerhana. Jadi, penumbra ini adalah bayangan yang semu atau samar-samar. Biasanya ada di bagian atas dan bawahnya bayangan umbra. Coba diulang katanya, yaitu penumbra. Penumbra. Nah, penumbra harus diingat ya, berupa bayangan kabur. Yang ketiga atau yang terakhir adalah antumbra. Apa anak-anak? Antumbra. Antumbra merupakan suatu bayangan dari hasil perpanjangan bayangan inti atau umbra. Biasanya berbentuk kerucut dengan ujung yang menjauh dari bumi. Nah, selanjutnya, gerhana matahari ini dapat terjadi dalam berbagai jenis. Yang pertama yaitu gerhana matahari total. Gerhana matahari total dapat terjadi ketika bayangan inti atau umbra bulan jatuh ke bumi, atau dalam kata lain, bumi ini berada pada bayangan umbranya bulan. Pada saat gerhana matahari total, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Saat itu, piringan bulan ukurannya sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ada gambarnya ya, bisa diperhatikan. Selanjutnya, ada gambar dari skema gerhana matahari total. Gerhana matahari total ini terjadi dimulai ketika posisi matahari yang sebelah kiri, kemudian bulan di tengah, dan bumi di sebelah kanan berada pada satu garis lurus secara berturut-turut. Jadi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus secara berturut-turut. Nah, setelah berada di satu garis lurus, maka bagian belakang bulan atau bagian bulan yang tidak terkena sinar matahari akan membentuk suatu bayangan. Nah, berdasarkan gambar yang ditampilkan pada salin dia, ada bayangan umbra dan penumbra. Bayangan umbra ini terdapat tepat di sisi belakang bulan yang bentuknya mengerucut, dan bisa dilihat ya, umbra ini merupakan bagian yang daerah yang gelap. Nah, sementara penumbra berada di sekitar umbra, ada di atasnya atau di bawahnya umbra, dan bentuknya semakin jauh itu semakin melebar. Terlihat juga ya bahwa penumbra itu samar-samar warnanya. Nah, kemunculan bayangan umbra dan penumbra akan mengenai permukaan bumi kala itu. Permukaan yang terkena daerah umbra akan mengalami gerhana matahari total. Selanjutnya, yang kedua ialah jenis gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bumi berada pada daerah penumbra bulan. Nah, pada saat gerhana matahari sebagian, piringan bulan itu hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Kemudian, ada skema tahapan gerhana matahari sebagian. Nah, proses terjadinya gerhana matahari sebagian yaitu ketika posisi matahari, bulan, dan bumi tidak sepenuhnya berada dalam satu garis lurus, melainkan posisi bumi ini yang agak bisa di bagian bawah atau di bagian atas dari garis lurus. Nah, sama seperti konsep gerhana matahari total, bahwa akan muncul bayangan bulan yang salah satunya yaitu bayangan penumbra atau bayangan samar-samar. Nah, dengan munculnya bayangan penumbra, ketika posisi bumi terletak pada wilayah tersebut, biasanya akan terjadi gerhana matahari sebagian. Selanjutnya, yang ketiga yaitu jenis gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi pada permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti atau disebut juga dengan antumbra. Seperti apa yang disampaikan di awal bahwa antumbra ini merupakan bayangan perpanjangan dari bayangan umbra. Nah, gerhana matahari cincin terjadi apabila ukuran piringan bulan itu lebih kecil dari piringan matahari, sehingga ketika piringan bulan berada di depan piringan matahari, tidak seluruhnya piringan matahari itu akan
tertutup oleh piringan bulan, sehingga bagian piringan matahari yang tidak tertutup tersebut terlihat seperti cincin yang bercahaya, maka disebut gerhana matahari cincin. Seperti gambarnya ya, terlihat seperti cincin. Selanjutnya ada skema tahapan gerhana matahari cincin. Proses terjadinya gerhana matahari cincin dimulai ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus secara berturut-turut. Adanya bayangan antumbra, yaitu perpanjangan dari bayangan umbra, dapat menjadi faktor penyebab terjadinya gerhana matahari cincin. Dengan munculnya bayangan antumbra, lalu posisi bumi yang terletak di wilayah tersebut akan menyebabkan terjadinya gerhana matahari cincin. Baik anak-anak, apakah sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Alhamdulillah, syukurlah kalau sudah jelas. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, Ibu akan tampilkan video mengenai gerhana matahari. Selamat menyaksikan. Matahari berukuran 400 kali ukuran bulan dan berjarak 400 kali lebih jauh dari bulan. Hal ini menyebabkan matahari dan bulan terlihat sama besar jika dilihat dari bumi. Orbit bulan mengitari bumi bukanlah lingkaran sempurna, tetapi berbentuk elips. Ketika bulan berada lebih dekat ke bumi, posisi ini disebut perigi, dan ketika lebih jauh disebut apogee. Perbedaan jarak ini memang relatif kecil, tapi cukup untuk membuat bulan tampak lebih kecil atau lebih besar dari ukuran biasanya. Setiap peristiwa bulan baru, terdapat kemungkinan piringan bulan menutupi piringan matahari. Peristiwa ini disebut gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan pada permukaan bumi. Sebaliknya, setiap peristiwa purnama terdapat kemungkinan bumi menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan di piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan berada di belakang bumi. Lalu, mengapa tidak terjadi gerhana setiap bulan? Bidang orbit bulan mengelilingi bumi miring sekitar 5 derajat terhadap orbit bumi mengelilingi matahari. Hal ini menyebabkan bayangan bulan selalu berbeda posisinya. Kadang-kadang bayangannya terlalu tinggi, kadang-kadang pula bayangannya terlalu rendah. Agar terjadi gerhana, posisi matahari, bulan, dan bumi haruslah tepat segaris, seperti ini. Pada kasus gerhana matahari, bulan bisa saja hanya menutupi sebagian cahaya matahari. Peristiwa ini disebut gerhana matahari sebagian. Jika bulan berada lebih dekat pada posisi apogee, bulan akan terlihat lebih kecil. Akibatnya, piringan matahari tidak tertutupi sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari cincin. Jika bulan berada lebih dekat pada perigi, bulan akan terlihat lebih besar. Piringan matahari akan tertutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari total. Bulan menghasilkan bayangan yang disebut umbra dan penumbra. Umbra adalah bagian dari bayangan bulan di mana seluruh piringan matahari tertutupi oleh piringan bulan. Di ruang angkasa, bentuknya terlihat seperti kerucut berukuran 400.000 km di belakang bulan. Peristiwa gerhana matahari total adalah momen langka. Hanya terjadi sekitar 1,5 tahun di suatu tempat di bumi. Gerhana matahari sebagian lebih sering terjadi, setidaknya 2 kali dalam setahun di suatu tempat di bumi. Bayangan umbra bulan yang berukuran relatif kecil menyebabkan tidak semua tempat di bumi bisa mengamati totalitas ketika terjadi gerhana matahari total. Kita harus berada pada jalur lintasan bayangan umbra bulan. Jika daerah Anda berada pada jalur totalitas, Anda termasuk orang yang beruntung. Sebab, peristiwa yang sama akan terjadi pada daerah yang sama kira-kira 375 tahun sekali. Peristiwa totalitas gerhana matahari hanya dapat terjadi paling lama 7 menit.
Itu pun jika kita berada pada posisi yang tepat di bumi. Bagaimana? Seru tidak videonya? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan latihan yang tidak kalah serunya. Boleh dipersiapkan gadget dan jaringannya ya. Tidak banyak kok latihannya, hanya 5 soal saja. Tunggu sebentar ya. Nah, anak-anak, apakah sudah muncul gambar latihannya pada Zoom yang Ibu tayangkan? Sudah. Nah, untuk link latihannya bisa dilihat pada bahan tayang ya anak-anak. Jika tidak, atau Ibu akan share di grup WhatsApp. Baik, bagaimana anak-anak? Sudah bergabung semua pada link latihan yang telah Ibu share? Baik, sudah bergabung semua ya. Terlihat sudah ada 28 orang pada gamesnya. Boleh ya, waktu pengerjaannya maksimal 5 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, sudah mengerjakan latihan gamenya kan? Alhamdulillah, kalian semua hebat. Nah, untuk peserta didik yang mendapatkan nilai tertinggi dan tercepat akan Ibu berikan hadiah. Hadiahnya akan Ibu beri pada pertemuan minggu depan. Nah, siapa hayo yang paling mendapatkan nilai tertinggi dan tercepat? Nah, untuk nilai tertinggi dan tercepat dengan skor 100 dalam waktu 2 menit diraih oleh Iren. Selamat kepada Iren, tepuk tangan. Oke, baik anak-anak, kesimpulan apa yang kita dapat dari pembelajaran kali ini? Ada yang ingin mencoba jawab? Ya betul, jadi gerhana matahari itu dapat terjadi dalam beberapa jenis. Ada gerhana matahari total yang terjadi ketika bumi berada pada daerah umbra. Kemudian ada gerhana matahari sebagian yang terjadi ketika bumi berada pada daerah penumbra. Dan ada gerhana matahari cincin yang terjadi ketika bumi berada pada daerah antumbra. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya gerhana matahari.
Baiklah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada KM dipersilahkan untuk dipimpin doa. Amin. Terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Apabila Ibu ada salah baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar. Karena dengan belajar, hidup kalian akan lebih lancar. Untuk penutup, kita tepuk IPA terlebih dahulu. Tepuk IPA. Ingin tahu? Pasti coba. Aku bisa. Yes, yes, yes. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video simulasi mengajar yang telah saya buat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.